Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 6, yaitu ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang akan kita bahas adalah materi pertama, yaitu ancaman terhadap integrasi Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita akan mulai posisi silang Indonesia. Ya, posisi silang Indonesia ini merupakan potensi sekaligus ancaman bagi integritas nasional. Akan tetapi, posisi silang ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Kita akan belajar apa itu ancaman. Ancaman adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindakan politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis ancaman. Yang pertama adalah subversi. Adalah setiap tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mengubah atau mengganti falsafah negara serta bertujuan untuk secara tidak syah mengganggu keselamatan negara atau merongrong kekuatan kewibawaan negara. Yang kedua adalah infiltrasi. Adalah kegiatan penyusupan perorangan atau kelompok orang melalui celah-celah atau kelemahan dalam wilayah-wilayah lawan untuk melemahkan atau mengacaukan kekuatan lawan sebagai tindakan pendahuluan bagi suatu penguasaan wilayah lawan. Kemudian yang ketiga adalah pemberontakan. Ya. Pemberontakan adalah usaha sekelompok orang yang terorganisasi dan bersenjata untuk memisahkan diri dari suatu negara. Akibat ketidakpuasan terhadap negara tersebut, contohnya pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau organisasi Papua Merdeka. Ya, yang keempat yaitu intervensi. Intervensi adalah campur tangan bangsa lain terhadap urusan dalam negeri suatu negara. Biasanya di sini dilakukan untuk mematangkan situasi dalam rangka memudahkan proses penggulingan pemerintah yang sah. Kemudian yang kelima adalah invasi. Kegiatan serangan bersenjata terhadap wilayah-wilayah suatu negara dengan tujuan untuk menguasai wilayah tersebut atau wilayah suatu negara. Invasi akan dilakukan apabila subversi dan infiltrasi ke wilayah suatu negara telah berhasil sehingga muncul kekacauan di wilayah negara sasaran. Selanjutnya adalah berdasarkan asal datangnya ancaman. Ada ancaman dalam negeri dan ada ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri contohnya adalah yang pertama desintegrasi bangsa. Kemudian yang kedua keresahan sosial, kemudian yang ketiga upaya pergantian ideologi Pancasila oleh ideologi lain. Kemudian juga yang keempat yaitu melakukan KKN dan sebagainya. Kemudian ancaman dari luar negeri. Nah,
ini pun akan mengganggu Indonesia. Apa saja ancaman dari luar negeri? Misalnya keinginan negara-negara besar untuk menguasai Indonesia. Kemudian juga yang kedua, keinginan negara-negara industri untuk menguasai Indonesia tentunya. Kemudian yang ketiga, adanya bahaya perang nuklir. Keempat, arus globalisasi yang banyak menimbulkan kerawanan di bidang Ipolexosbud Hankam. Ya, baik peserta didik, saat ini kita akan membahas tentang ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik ancaman militer maupun non-militer. Ancaman militer yang pertama yaitu agresi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Kemudian bentuk agresi ini ada berskala kecil maupun berskala besar. Jadi kalian nanti bisa lihat ya di media, di internet, dan agresi berskala kecil maupun berskala besar. Yang kedua yaitu pelanggaran wilayah. Ya, pelanggaran wilayah ini yaitu bentuk ancaman militer yang sering terjadi adalah tindakan pelanggaran wilayah baik di laut, di ruang udara, dan di daratan. Hal ini menjadi konsekuensi bangsa Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Bukti wilayah Indonesia yang pernah dicaplok diakui negara lain yaitu Pulau Legitan dan Pulau Sipadan yang diklaim oleh Malaysia dan sekarang telah resmi menjadi milik pemerintah Malaysia. Ya. Kemudian yang ketiga, pemberontakan bersenjata. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal. Ancaman di atas juga mengancam tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian yang keempat yaitu sabotase. Tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, sengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personil, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, negara mempunyai fungsi pertahanan negara yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, objek vital nasional, dan instalasi strategis dari kemungkinan terjadinya sabotase. Ya. Kemudian yang kelima adalah spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini tidak mudah dideteksi. Maka di sini spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dan kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Ya. Selanjutnya adalah yang keenam yaitu aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan sehingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa pri kemanusiaan.
ya. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh terorisme pada dekade terakhir meningkat cukup pesat. Oleh karena itu, segala bentuk teror harus dicegah ya dan ditangani dengan benar ya. Yang ketujuh, gangguan di laut dan udara. Gangguan di laut dan di udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perairan dan wilayah udara yang terbentang luas menjadikan Indonesia sebagai pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Contoh ancaman yang terjadi di laut, ya, misalnya pembajakan, kemudian perampokan, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, penyelundupan amunisi, penyelundupan bahan peledak atau bahan yang lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Kemudian ada juga pencurian kekayaan laut dan satu lagi yang cukup membahayakan yaitu pencemaran lingkungan. Selanjutnya, ancaman non-militer tadi sudah disinggung sedikit. Ancaman non-militer ini KKN misalnya ya. Kemudian juga penyalahgunaan narkotika atau narkoba dan minuman beralkohol. Ya, kemudian kemiskinan, kemudian juga perusakan lingkungan. Misalnya pencemaran di laut, kemudian di udara maupun di darat, ya. Dan pencemaran ini juga akan mengancam bangsa kita, ya. Kemudian kebodohan. Dan yang selanjutnya yaitu lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, para peserta didik yang Ibu banggakan, kalian harus selalu menjaga keutuhan persatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, ya. Kalian sebagai generasi muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, hendaklah kalian harus menjaga bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Demikian penjelasan singkat dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.